Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kita masih di kitab Syama'il Muhammadiyah. Kita masuk ke bab 33. Oke, langsung saja kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang apa ma. Taat turi Rasulillah di dalam minyak wanginya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu suka memakai minyak wangi. Padahal keringatnya sendiri itu wangi. Keringatnya beliau sendiri itu wangi. Jadi seringkali itu para sahabat itu kalau Rasulullah berkeringat itu ambil handuk terus dilap keringatnya Rasulullah. Bukan kok dibuang, tapi untuk parfum bagi mereka. Walaupun seperti itu, beliau sendiri suka memakai minyak wangi. Apalagi kita yang bau keringatnya ndak enak, bau badannya ndak enak, itu harusnya lebih suka ya, lebih suka minyak wangi. Jadi sebagaimana makanan itu untuk menguatkan badan, minyak wangi itu untuk menguatkan ruh ya, untuk menguatkan ruh. Jadi alangkah baiknya kita memakai minyak wangi ya sesuai selera masing-masing. Iku haddatsana Muhammad bin Rafi'in wa ghairu wahidin, dan selain satu orang. Selain satu orang berarti banyak. Qalu berkata mereka, haddatsana Abu Ahmad Az-Zubaidi, haddatsana Saiban an Abdillah bin Muhtar an Musa bin Anasi bin Malikin an Abih, dari bapaknya Musa, yaitu Anas bin Malik. Qala berkata sopo Anas, karena ada iku li Rasulillah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam sukatun opo sukatun wadah minyak wangi. Jadi sukah itu ya wadah yang terbuat dari tanah. Terbuat dari tanah yang di situ untuk wadah minyak wangi. Yatatayyabu memakai minyak wangi sopo Rasul minha dari wadah tersebut. Jadi Rasulullah memang punya wadah itu yang berisi minyak wangi, dan beliau memakai minyak wangi dari minyak wangi yang diwadahi di wadah tersebut.
Hadasana Muhammad bin Basarin qala hadasana Abdurrahman bin Mahdiyin hadasana Asratu bin Sabitin an Tumamata bin Abdillah qala berkata sapa Tumamah karena ada sapa Anasu bin Malikin Anas bin Malik iku la yarudu tidak menolak sapa Anas bin Malik atiba pada minyak wangi. Jadi Anas bin Malik itu kalau dikasih minyak wangi itu tidak pernah menolak. Tidak pernah menolak. Entah langsung dioleskan atau disemprotkan itu kan. Ya biarkan saja. Tahu-tahu ketemu orang diolesi minyak wangi, Anas tidak menolak. Atau dikasih dalam wadah itu juga tidak menolak. Waqala dan berkata sopo Anasun Anas. Inan Nabiya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iku kana ada sopo Nabi iku layarudu tidak menolak sopo Nabi atiba pada minyak wangi. Lalu beliau mengatakan bahwa Rasulullah dulu itu kalau dikasih minyak wangi ya tidak menolak. Padahal Rasulullah sendiri itu sudah wangi, sudah wangi. Hadasana Qutaibatu benu Said qala hadasana benu Abi Futek an Abdillah bin Muslim bin Juntub an abihi dari bapaknya Abdillah yaitu Muslim. Ani bin Umar dari bin Umar qala berkata sapa Ibnu Umar. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatun iku tiga. Laturadu yang tidak boleh ditolak. Jadi kalau kita diberi tiga ini, ya, diberi tiga hal ini, kita jangan menolak. Pertama, wisadatu utawi bantal. Bantal kalau di Arab itu rata-rata untuk duduk. Jadi kita bertamu terus tuan rumahnya ngasih bantal untuk duduk ya, itu jangan ditolak. Ya, jangan ditolak. Ya diduduki aja. Ya. Bertamu disuruh duduk di kursi misalnya. Ya duduk saja. Jadi fungsinya bantal waktu itu ya memang untuk duduk. Dan ya juga untuk tidur juga. Jadi kalau zaman sekarang bantal itu kan kebanyakan untuk tidur. Tapi kalau di era Rasulullah itu ya bisa untuk duduk, ya bisa untuk tidur. Waduhnu dan minyak. Waduhnu dan minyak. Termasuk minyak wangi. Kalau dalam cetakan lain watibu dan minyak wangi kan. Itu. Aduhnu itu minyak termasuk di dalamnya minyak wangi. Walabanu dan susu. Air susu. Susu kambing atau susu sapi atau susu onta itu. Kalau dikasih silahkan diminum. Silahkan diminum. Ini kalau zaman dulu konteksnya susu asli itu. Susu yang asli diperah. Kalau susu sekarang itu ada yang palsu. Air gula kalau sekarang.
diminum berlebih malah penyakitan orangnya. Alaban itu ya susu asli, susu dari binatang ternak itu. Itu kalau dikasih itu jangan ditolak. Hadasana Mahmud bin Ghailan qala hadasana Abu Dawud Al-Hafari an Sufyan anil Jurairi an Abi Natroh an rajulin dari seorang laki-laki. An Abi Hurairah dari Abi Hurairah qala berkata sapa Abi Hurairah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tibur rijali utawi minyak wanginya atau wewangiannya para lelaki iku ma apa-apa doharo yang tampak atau yang muncul atau semerbak apa rihuhu baunya, wa khafiyah dan samar apa launuhu warnanya, warnanya. Jadi minyak wanginya laki-laki itu adalah yang aromanya itu semerbak bunga mawar kah, bunga melati kah, atau aroma apa yang enak dicium oleh hidung itu enak. Dan warnanya itu tidak kelihatan. Warnanya tidak kelihatan. Wati bunisai dan utawi wewangiannya wanita iku ma apa-apa doharo yang tampak apa launuhu warnanya. Yes, gampangannya ya bedak itu. Wanita pakai bedak itu berarti sudah memakai tip, ya, sudah memakai tip. Wa khafiyah dan samar atau tidak tercium apa rikuhu baunya. Apa rikuhu baunya. Nah itu. Jadi kalau minyak wanginya wanita itu warnanya kelihatan. Jadi kena kulit atau kena baju itu tampak, warnanya itu tampak. Tapi tidak berbau. Tidak berbau. Jadi konsepnya untuk menghilangkan bau badan itu saja. Ya, untuk menghilangkan bau badan. Lah, boleh enggak misalkan laki-laki pakai wewangiannya wanita boleh. Ada dalilnya juga. Dalil tentang Jumatan itu kan. Jadi laki-laki disunahkan memakai minyak wangi walaupun minyak wanginya itu milik istrinya. Ya, pakai bedak, deodoran atau apa, biar bau badannya itu hilang. Bau badannya itu hilang. Hadasana Ali bin Hujrin, hadasana Ismailu bin Ibrahim, Anil Jurairi, An Abi Natroh, At-Tufawi, An Abi Hurairah. Ani Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mislahu semisal hadisnya Sofyan bimaknahu dengan semisal maknanya hadisnya Sofyan, dengan semisal maknanya hadisnya Sofyan. Cuma dalam sanad yang ini itu dari Abi Natroh langsung Abi Hurairah, jadi tidak melalui an rojulin, tidak. Tapi isi hadisnya sama. Isi hadisnya sama. Nah, disebutkan seperti ini untuk meningkatkan
derajat hadisnya, kan? Umpama hadis yang atas karena an rajulin an Abi Hurairah dari seorang laki-laki. Seorang laki-lakinya itu kan tidak disebut, ya kan? Terus mungkin dianggap dhaif atau gimana kan gitu. Nah, an rajulin itu siapa? Ya memang ilmu hadis itu perlu ketelitian, perlu ketelitian. Nah terus misalnya itu dianggap dhaif, terus di bawahnya juga ada hadis yang sama kan gitu kan. Jadi mislahu bimaknahu, berarti dhaifnya itu bisa naik naik pangkat menjadi hasan li ghairihi, kan gitu. Hadasana Muhammad bin Khalifah wa Amr bin Ali, qala berkata keduanya. Hadasana Yazid bin Zurek, hadasana Hajjat at-Tawaf an Hanan an Abi Usman an Nahdi. Qala berkata Abi Usman. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza utiya ketika diberi sapa ahadukum salah satu kalian arroihan pada wewangian yes, pokoknya yang berbau wangi, entah parfum, entah mungkin bunga bunga yang wangi itu, ya kan, wewangian. Fala yarudduhu, maka jangan menolak sapa ahadukum hu pada roihan. Ya, kalau dikasih jangan menolak. Enggak, buat apa? Enggak boleh seperti itu. Ya, diterima saja. Fa innahu, maka sesungguhnya roihan wewangian iku kharaja keluar apa wewangian minal jannati dari surga. Jadi karena wewangian itu keluar dari surga. Jadi asalnya itu dari surga, nah terus ke dunia kan gitu kan. Oleh Allah ditaruh ke dunia. Salah satu hikmahnya seseorang itu agar teringat rumahnya yang asli. Rumahnya yang asli. Rumah kita itu kan surga sih aslinya. Ya, rumah kita itu di surga. Ya, karena Adam Hawa itu di surga. Berhubung ada sesuatu hal terusir dari surga. Dan harapannya kita bisa pulang ke rumah kita itu. Kita bisa pulang ke rumah itu. Nah, Allah mengingatkan dengan wewangian. Rumahmu yang asli itu wangi, enak, ya kan? Nah, wanginya itu loh kayak ini, ya kan? Lah di rumahmu sana itu lebih wangi, karena bau wanginya surga itu tercium perjalanan yang jauh, ya. Jadi 70 tahun perjalanan itu bau surga itu masih bisa tercium. Di riwayatnya kan seperti itu. Jadi orang yang belum masuk surga dan dia akan masuk surga itu pasti mencium baunya surga. Ya, karena surga memang wangi, gitu, wangi. Lah di dunia ada minyak wangi, ada wewangian itu biar kita ingat itulah rumah kita. Ya, itulah rumah kita dan kita usaha sekuat tenaga untuk pulang ke rumah kita.
Qala berkata sapa Abu Isa, wala na'rifu dan tidak mengenal kami. Lihanan bagi Hanan, Hanan ini nama orang ya. Ghaira hadal hadis selain hadis ini. Jadi Hanan itu ya meriwayatkan satu hadis ini saja. Yang lain saya enggak tahu. Yang lain saya enggak tahu. Atasana Umaru bin Ismailah bin Mujalid bin Said Al-Hamdani qala atasana Abi an Bayan an Qais bin Abi Hazim an Jarir bin Abdillah qala berkata sapa Jarir bin Abdillah. Jarir bin Abdillah ini kan sahabat, cuma masuk Islamnya kan belakangan. Ndak lama kemudian terus Rasulullah meninggal. Habis itu ya menghilang entah kemana gitu kan. Hilang entah kemana. Kala berkata sapa Jarir, uritu didatangkan aku baina yadai Umar bin Khattab, antara depannya Umar bin Khattab. Jarir itu bercerita, aku pernah dipanggil istilahnya, terus aku dibawa di hadapan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ya kangen. Ini dulu zaman Rasulullah itu ada orang namanya Jarir bin Abdillah. Umar bin Khattab saat itu sudah jadi khalifah. Jadi Rasulullah meninggal, Abu Bakar meninggal, yang jadi khalifah Umar bin Khattab. Kangen Umar bin Khattab sama Jarir bin Abdillah. Nyuruh orang untuk mencari, ayo dicari itu Jarir bin Abdillah sekarang tinggal di mana, aku kangen, suruh ke sini. Nah, itu. Terus betul ketemu, Jarir bin Abdillah ketemu, terus ya disuruh menghadap ke Umar bin Khattab. Ya, suruh menghadap. Fa'alqa maka menjatuhkan atau melepas sapa Jarirun Jarir ridaahu pada selendangnya Jarir. Rida itu pakaian atasnya itu dilepas. Jadi rida itu pakaian atas dilepas. Wa masa dan berjalan sapa Jarir fi izarin di dalam sarung. Ya. Jadi menghadap Umar ya seperti itu. Ya seperti itu. Bajunya dilepas. Orang Jawa Timuran bilang ute-ute. Pas baju berjalan cuma sarungan saja. Faqala maka berkata sapa Umar lahu pada Jarir, "Hud, mengambillah kamu ridaaka pada selendangmu atau pakaian atasmu." Loh, kamu pakai itu bajumu kan. Bajumu kamu pakai. Pakai aja. Faqala maka berkata sapa Umar lil qaumi pada kaum. Lil qaumi pada kaum. Kepada orang-orang itu ya tabiin itu. Ini kan kondisi Umar sudah jadi khalifah, ya waktu itu para sahabat ya masih banyak lah, tapi kan tabiin juga banyak waktu itu. Umar mengatakan pada orang-orang itu, Maro'a itu tidak pernah melihat aku, rojulan pada seorang laki-laki, ahsana yang lebih ganteng, sopo rojul, apanya suratan itu ya wajahnya,
atau bisa bermakna bentuk tubuhnya. Jadi ahsana lebih ganteng, bisa bermakna lebih bagus. Apanya suratan wajahnya atau bentuk tubuhnya, min Jarir daripada Jarir. Itu penilaian pribadi Umar. Sahabat yang ganteng lain ya ada, contohnya Dihyah. Malaikat Jibril saja kalau berubah bentuk jadi manusia itu kan mirip Dihyah. Gitu. Ila kecuali ma apa-apa balagona yang sampai opo mana pada kami, bayane min surati Yusuf dari wajah gantengnya Nabi Yusuf, wajah gantengnya Nabi Yusuf As-Siddiq alaihi salam. As-Siddiq. Jadi Yusuf itu dijuluki Siddiq. Di surat Yusuf kan ya ayyuhas Siddiq. Yusuf itu dipanggil Siddiq. Kecuali apa-apa yang sampai kepada kami, cerita yang sampai pada kami tentang kisah gantengnya Yusuf itu. Ya ini Jarir, ini sahabat yang termasuk ganteng ini. Aku tidak pernah lihat siapapun yang lebih ganteng daripada Jarir, kecuali ya Nabi Yusuf, gitu kan, kecuali Nabi Yusuf. Oke, kita lanjutkan. Babu kaifa utawi bab bagaimana. Karena ada apa kalamu Rasulillah, cara berbicaranya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara berbicaranya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Gaya bicaranya itu bagaimana? Iku hadasana Humaidu bin Mas'adata al-Basri. Hadasana Humaidu bin al-Aswad an Usamata bin Zaidin an Zuhri an Urwah an Aisyah qalat berkata sapa Aisyah. Makana tidak ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yasrudu. Yasrudu itu berbicara cepat. Kalau orang Jawa bisa, orang Jawa bilang serontolen. Jadi bicaranya cepat, saking cepatnya itu intonasinya tidak jelas. Ya, makhrajnya juga tidak jelas, kan? Sehingga kadang susah dipahami. Sardakum sebagaimana bicara cepatnya kalian, hadza yang ini. Jadi gayanya Rasulullah dalam berbicara, beliau itu tidak pernah berbicara cepat seperti berbicara cepatnya kalian ini, enggak. Kalau kalian tuh kan ngomong cepet, gitu kan, sampai orang yang dengar itu enggak paham. Ini tadi ngomong apa? Ini tadi ngomong lawang atau walang, ya kan? Intonasinya enggak jelas, ya. Kata perkatanya yang enggak jelas, ejaannya juga enggak jelas. Kalau Rasulullah enggak seperti itu. Walakinahu dan tetapinya Rasulullah iku karena ada sopo Rasul iku yatakallamu berbicara sopo Rasul bikalamin dengan pembicaraan bayin yang jelas, faslin itu pisah-pisah atau miji-miji, umpama bahasa Jawanya itu miji-miji. Yahfatuhu memahami hu pada kalam
sapa man siapapun jalasa yang duduk sapa man ilaihi pada Rasul. Orang yang duduk di situ yang mendengarkan Rasulullah berbicara itu pasti memahami. Yang mendengarkan Rasulullah bersabda itu pasti memahami. Hatasana Muhammad bin Yahya, hatasana Abu Qutaibata, Salmu bin Qutaibata, an Abdillah bin Musanna, an Thumamata, an Anasi bin Malikin, qala berkata sapa Anas. Karena ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku itu mengulang sapa Rasul al kalimata pada kalimat atau pada kata salasan 3 kali. Itu sering kali Rasulullah kalau berkata itu diulang 3 kali. Liyuk kola agar dipahami apa kalimat anhu dari Rasul. Ya biar memang dipahami oleh orang-orang. Itu gaya bahasanya, gaya bicaranya Rasulullah seperti itu. Hatasana Sufyan bin Waqi. Qala hatasana Jumai' bin Umar bin Abdurrahman al-Ijli. Qala hatasani rajulun, berceritani padaku sapa rajulun, seorang laki-laki min Bani Tamim, dari Bani Tamim. Min waladi Abi Halah, dari keturunannya Abi Halah. Zauji Khotijata, suaminya Khotijah. Yukna yang dijuluki sapa rajul Aba Abdillah, pada Aba Abdillah. Ini Khotijah itu Khotijah istrinya Rasulullah. Lah sedangkan Abi Halah itu adalah suaminya Khotijah sebelum beliau menikah dengan Rasulullah. Khotijah menikah dengan Rasulullah kan statusnya janda. Nah, suaminya yang dulu namanya Abi Halah. Ani beni Abi Halah, dari putranya Ani benin, dari seorang putra li Abi Halah, bagi Abi Halah. Anil Hasan, dari Hasan bin Aliyin, dari Hasan bin Ali. Kala berkata sapa Hasan, Saal tu bertanya aku kholi, pada pamanku, ya, paman dari ibu, ya, paman dari ibu, yaitu namanya adalah Hinda bani Abi Halah, Hindun bin Abi Halah. Jadi kata Hindun itu bisa dipakai untuk laki-laki, bisa dipakai untuk perempuan. Nama Hindun itu. Wakana, dan ada sopo Hindu bin Abi Halah iku wasofan, ya banyak mensifati atau banyak bercerita tentang Rasulullah. Fakultu, maka berkata aku, sif, berceritalah engkau atau menjelaskanlah engkau, mensifatilah engkau li untukku mantiko Rasulillah, pada gaya bicara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kala berkata sopo Hindu bin Abi Halah, karena ada sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iku mutawa silal ahzan, orang yang bersambung kesedihannya, orang yang bersambung kesedihannya, artinya banyak diem, orang yang
bersedih. Ya, bersedih itu kan kalau laki-laki loh ya, itu banyak diem. Itu resiko orang berilmu itu seperti itu. Dia akan banyak sedihnya daripada senengnya. Nah, sehingga akan mendorong orang tersebut untuk banyak diem. Di hadisnya kan Nabi bersabda, seandainya kamu tahu tentang apa yang aku tahu, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa kan. Ada riwayat seperti itu. Kalau Rasulullah ya memang banyak diem karena memang ilmunya luas. Imal fikroti, lama berpikirnya. Daim itu kan maknanya selalu. Fikroti berpikir. Jadi selalu berpikir. Selalu berpikir. Jadi diem itu bukan diem melamun, itu enggak. Jadi terlihatlah ini diem ngalamun atau diem memikirkan sesuatu itu beda. Laisa tidak ada lahu iku bagi Rasul apa rohatun istirahat. Istirahat artinya istirahat dari berbuat baik. Jadi aktivitasnya itu kontinu dan itu baik semua. Jadi tidak ada istirahat dari berbuat baik itu tidak ada. Bukan berarti tidak pernah tidur, itu ya tidak. Jadi tidak istirahat dari berbuat baik. Kemudian tawilas sakti, banyak diamnya, banyak diamnya daripada ngomongnya. Beda dengan kita banyak ngomong dan tidak bermutu juga omongannya. Kalau Rasulullah itu banyak diamnya. Layatakalamu tidak berbicara sapa Rasul fi goiri hajatin di dalam selain keperluan. Kalau tidak dibutuhkan bicara ya beliau tidak bicara. Beliau tidak bicara. Yaftatihu memulai sapa Rasul al-kalama pada pembicaraan, wayah timuhu dan menutup sapa Rasul pada pembicaraan bismillah dengan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah. Jadi yang dibicarakan oleh Rasulullah mulai awal sampai akhir. Jadi ini bukan awalnya dan akhirnya saja, enggak. Jadi mulai awal sampai akhir itu tidak jauh-jauh dari urusan Allah. Dari urusan Allah. Gitu. Kalau di Maktabah Samilah ini lafadznya bismillah gitu ya. Tapi kalau di cetakan lain itu dengan lafadz biasdaqihi. Biasdaqihi. Asdak itu jamak dari sitkun. Artinya mulut, taraful fam. Jadi artinya adalah kalau bicara mulai awal sampai akhir itu mulutnya itu betul-betul terbuka. Ya. A, I, U, nah, jelas. Ya. Mulutnya itu betul-betul terbuka, tidak umi-umi, tidak ngeremeng ya tidak. Jadi
mulutnya ya betul-betul terbuka, yang diucapkan juga jelas, ya kan? Yang diucapkan juga jelas, sehingga yang mendengar bisa memahami dengan baik. Wayatakalamu dan berbicara sapa Rasul, bijawami'il kalim dengan kumpulnya perkataan. Kumpulnya perkataan itu artinya yang dikatakan itu sedikit, tapi penuh makna. Dan maknanya itu dalam. Beda dengan orang yang tidak berilmu. Ngomongnya banyak tapi nggak ada artinya. Ya kan? Nggak ada artinya. Wes, begitu keluar dari mulut ditera angin wes hilang gitu kan. Kalau Rasulullah mensabdakan sesuatu itu walaupun singkat itu maknanya dalam dan begitu luas. Itu maksud dengan bijawami'il kalim. Kalamuhu utawi pembicaraannya Rasul iku faslun miji-miji. Miji-miji itu artinya ya jelas. A, I, U-nya jelas, babi, bu-nya ya jelas. Intonasinya enak didengar. La fudula tidak ada sisa, wala taksiro dan tidak ada kurang. Jadi tidak ada kata yang berlebihan, juga tidak ada kata yang kurang, itu tidak ada. Jadi betul-betul pas, betul-betul pas. Tidak kelebihan ngomong, juga tidak kekurangan ngomong, itu tidak. Jadi pas. Laisa tidak ada sapa Rasul iku bil jafi orang yang bengis atau kasar. Bengis atau kasar. Jadi omongannya atau perbuatannya itu bukan perbuatan yang jelek. Jadi ya nggak ada bohongnya, ya nggak ada jeleknya. Wala dan tidak ada sapa Rasul iku al-mahin, orang yang hina. Artinya disegani oleh kawan maupun lawan. Jadi berwibawa. Jadi tidak diremehkan, itu tidak. Jadi disegani betul oleh kawan maupun lawan. Yu'adzimu mengagungkan sapa Rasul an-nikmata pada kenikmatan. Bersyukur, beliau bersyukur. Wa in takot dan meskipun kecil apa nikmat. Jadi beliau itu selalu mengagungkan kenikmatan dari Allah, walaupun kenikmatan itu dipandang orang itu remeh. Ya, walaupun nikmat itu dipandang orang itu remeh, tapi beliau tetap mengagungkan nikmat tersebut. Layadumu tidak merendahkan atau menghina sapa Rasul minha dari nikmat sayan pada sesuatu pun. Tidak ada nikmat yang dianggap remeh, disepelekan, itu tidak ada. Goiro selain atau hanya saja. Anahu sesungguhnya Rasul iku lam yakun, tidak ada sapa Rasul iku yadumu nyacat atau meremehkan sapa Rasul dawakon pada sesuatu yang dimakan atau diminum.
Dawakon itu yang diincipi, ya, yang dicicipi lah. Berarti makanan atau minuman. Wala dan tidak yam dahuhu memuji sapa Rasul hu pada sesuatu yang dicicipi. Cuma uniknya di sini, Rasulullah itu kalau yang berkaitan dengan makanan atau minuman, pokoknya yang urusannya dengan rasa, ya, rasa di lidah, itu tidak pernah mencela, juga tidak pernah memuji. Tuh, jadi kalau urusannya dengan makanan, beliau itu tidak pernah mencela, juga tidak pernah memuji. Ya, wah ini kuacut gak enak, enggak pernah. Atau ini enak ini enggak. Itu menunjukkan bahwa eh, tidak ada kesombongan, juga tidak ada ketamaan. Orang yang mencaci maki makanan atau minuman, yang mencaci maki loh ya, itu biasanya ya orang sombong. Lah Rasulullah tidak punya sifat seperti itu. Orang yang terlalu memuji makanan itu menunjukkan dia tamak. Enak, enak, enak. Terus njaluk maneh, minta lagi. Kalau Rasulullah enggak, yes dimakan, gitu aja dimakan. Ya, dimakan. Ya tidak mencaci, ya tidak memuji. Itu kalau soal makanan, soal minuman. Wala tubghiduhu dan tidak membuat marah pada Rasul apa adunya keduniaan. Jadi masalah keduniaan itu tidak pernah dianggap apa serius terus sampai beliau marah, itu ya enggak. Wala dan tidak pernah membuat marah pada beliau apa-apa karena yang ada opoma ikulaha bagi dunia. Yes, perkara-perkara atau hal-hal yang kaitannya dengan dunia itu enggak bisa membuat Rasulullah marah. Karena bagi Rasul dunia itu kecil, barang kecil, barang remeh, ngapain ditanggapi serius kan gitu kan. Kok sampai marah-marah sampai anu ya enggak. Masalah dunia saja lah. Enggak usah dibikin serius sampai marah-marah ngamuk-ngamuk ya. Enggak perlu. Wa idza tu'diya dan ketika dilanggar apa al-haqu hak, lam yakum tidak berdiri li ghadabihi untuk atau pada kemarahannya Rasul apa sayun sesuatu. Kata sehingga yantasiro menolong sapa Rasul lahu pada hak. Umpama ada hak yang dilanggar. Umpama ada hak yang dilanggar. Jadi ada orang didolimi misalnya, atau aturan agama yang dilanggar misalnya. Rasulullah itu tidak bertindak berdasarkan rasa marahnya, itu tidak. Menghukum berdasarkan kemarahannya itu tidak. Rasulullah ngamuk-ngamuk marah terus menghukum yang melanggar itu tidak. Sampai beliau menolong pada hak tersebut. Artinya sampai beliau menegakkan hak tersebut dengan hak juga. Jadi umpama yang dolim itu ya dihukum
dengan ketentuan yang berlaku, yang didolimi itu juga dibela dengan ketentuan yang berlaku juga. Jadi ora sakarepe dhewe itu ndak. Jadi kalau menghukum dengan berlandaskan rasa marah itu biasanya nanti melewati batas. Ya kan? Biasanya melewati batas. Jadi kalau ada hak-hak yang dilanggar, didolimi, beliau apa? Tidak marah terus berbuat sesuatu itu tidak. Jadi tidak ada sesuatu pun yang berdiri untuk kemarahannya Rasul. Artinya beliau tidak bertindak, berbuat sesuatu hanya berdasarkan rasa marah itu tidak. Sehingga Rasulullah istilahnya menolong kebenaran tersebut atau menolong hak tersebut. Artinya menegakkan hak dengan hak. Ya, dia menghukum orang yang salah, lah hukumannya ya sesuai aturan yang berlaku, tidak berdasarkan rasa marah. Terus yang didolimi juga dibela dengan ketentuan yang berlaku. Wala yakdobu dan tidak marah sopo Rasul linapsihi karena dirinya Rasul. Karena dirinya Rasul. Atau membela dirinya. Itu tidak. Jadi kalau ya kadangkala ya Rasul itu ya kadang ya dipaidu karo wong. Ya kan? Apalagi orang kafir kan, itu mencaci makinya luar biasa. Yang namanya orang banyak itu kadang ya maidu, kadang nyalahke, kadang apa kan gitu kan. Lah Rasulullah itu tidak marah hanya karena membela dirinya sendiri, itu tidak. Biasanya beliau sabar. Ya mungkin orangnya itu kurang ngaji atau belum tahu duduk masalahnya. Walayan tasiru dan tidak menamrih pertolongan sapa Rasul. Laha pada nafas. Ya, terus membela diri, ya kan, cari bantuan kemana-mana untuk kepentingan pribadinya itu ya enggak. Ida asaro ketika isyarat sapa Rasul, asaro isyarat maka isyarat sapa Rasul bikafihi dengan telapak tangannya Rasul, kuliha seluruh telapak tangan. Isyarat itu yang menunjuk ke sana atau ke sana, ya kan? Itu dengan telapak tangan penuh. Oh aninya ke sana, silahkan pergi ke sana atau ke sana. Jadi kalau menggunakan bahasa isyarat itu ya tangannya ini digunakan seluruh telapak tangan. Wa idza ta'ajjaba dan ketika takjub sapa Rasul qala baha membalik sapa Rasul ha pada telapak tangan. Jadi asalnya ini ya kan berhubung takjub ini. Gitu. Itu hanya kebiasaan orang Arab saja. Tuh. Kebiasaan orang Arab. Jadi kalau berbicara terus tangannya tidak ikut-ikut itu kurang lega. Gitu. Orang Arab seperti itu. Wa idza tahaddasa dan ketika bercerita sapa Rasul ittasola terhubung apa cerita biha dengan telapak tangan. Jadi kalau menjelaskan sesuatu itu tangannya mesti ikut ini gitu. Terus ya seperti orang umumnya bicara itu kan. Jadi saking dia menjiwai itu tangannya ikut-ikut. Jadi ketika
beliau bercerita, menceritakan sesuatu, pasti ceritanya itu terhubung dengan telapak tangannya. Wa daraba dan menjadikan sapa Rasul biro katihi pada telapak tangannya Rasul al-yumna, pada yang kanan, batna ibhamihi, di dalam jempolannya Rasul al-yusra yang kiri. Ya, ini jempolan yang kiri apa ya? Nah, ini. Nah, telapak tangannya ya ini adatnya orang Arab. Wa idza ghadaba, dan ketika marah sapa Rasul, a'radha, maka berpaling sapa Rasul. Wa asaha, dan betul-betul berpaling sapa Rasul. Asaha itu berpalingnya itu sungguh-sungguh. Karena orang marah itu kan bahaya juga. Ya, orang marah itu bahaya. Dia berusaha untuk pergi. Apalagi yang marah Rasulullah. Wah, itu bahaya itu. Rasulullah ya namanya sahabat-sahabatnya itu ya orang banyak kadang ya. Ada satu dua yang agak menjengkelkan gitu kan. Ya lumrah didik orang banyak itu seperti itu. Nah, begitu marah Rasulullah itu berpaling dan berusaha untuk berpaling. Wa idza fariha, dan ketika bergembira sapa Rasul, ghadha, maka memejamkan sapa Rasul tarfahu, pada pandangannya Rasul. Ya enggak sampai ndangak-ndangak, mendelik-mendelik itu ya enggak. Jadi bahagia ya tetap apa? Berusaha biasalah. Matanya itu biasa sebagai bentuk tawadhu. Julu dohikihi, kebanyakan tertawanya Rasul iku at-tabassum, tersenyum. Yaftaru, tertawa. Yaftaru itu apa? Tertawa dengan tawa yang indah sapa Rasul. Jadi tertawa dengan tawa yang indah, terus ya giginya tampak. An misli habil ghamam, dari semisal bijinya mendung. Bijinya mendung itu tetesan hujan itu. Tetesan hujan itu kalau dilihat kan indah, adem gitu. Lah Rasulullah itu kalau tertawa sampai giginya kelihatan, senyumnya itu indah, dilihat itu adem, enak gitu. Itu sifatnya Rasulullah seperti itu.